Halo para distro hopper dan juga para pengguna Linux kalian yang suka mencari referensi. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Ya, gimana kabar kalian semua? Sehat? Oke. Jadi kita akan membahas sebuah distro dari Linux lagi yang mungkin saya rasa cukup jarang dibahas oleh orang-orang. Lalu untuk tutorialnya sendiri juga nggak terlalu banyak ya saya rasa di internet. Dan distro apa itu? Sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas distro dari Void. Ya, Void Linux namanya itu cuy. Jadi untuk Void Linux ini merupakan distro independen ya cuy. Jadi ini bukan distro turunan dan ini merupakan distro langsung dari Void-nya. Dan entah kenapa untuk distro Void ini jarang digunakan. Pas saya tanya-tanya coba sama teman real life ya dan juga yang online, saya tanya itu mereka tahu sebenarnya tahu Void. Ini itu distro Linux, tapi mereka jarang ada yang pernah coba ataupun eksperimen pakai distro Void ini dengan alasan ya tutornya kurang lah, installnya susah lah, ya lain-lain ya intinya. Dan waktu saya mencobanya di PC saya rasa ini cukup stabil ya cuy. Ya kalian tau lah bagaimana untuk distro yang pakai Express ya cuy. Untuk usage RAM-nya itu di bawah sekitar 600 MB kalau lagi keadaan idle. Dan untuk distro Void ini dia itu waktu idle awal boarding cuma makan sekitar 300 MB-an kalau kalian pakai yang distro Express. Untuk distro Linux Void ini kalian bisa langsung download aja di situs resminya, dan kalau kalian bingung installnya nanti saya mungkin akan buatkan tutorial di channel sebelah cuy. Ya oke, kita masuk ke pembahasan distro Void ini. Jadi untuk distro Void ini ada kelebihan dan kekurangannya menurut saya ya, Untuk kelebihannya, ya seperti Linux pada umumnya untuk distro Void ini sendiri, saya rasa cukup berjalan mulus dan lancar di hardware lawas, terutama bagi kalian yang menggunakan komputer dengan spesifikasi yang rendah. Lalu untuk kestabilan softwarenya, saya baru ngerasa loh untuk rolling release ya, itu ternyata support cuy di VGA saya ya. Itu kan VGA saya belum support full kan ya, saya coba-coba lah iseng buat main game dari Epic Games ya. EGS itu kan dia nggak nyediain untuk platform Linux ya, jadi kita perlu menggunakan launcher tambahan yang namanya Heroic Game Launcher. Untuk distro harian saya itu kan pakai dari Debian ya, Debian murninya dari waktu pakai versi Jesse, terus jadi pindah ke Buster, lalu ke Bullseye, lalu ke Bookworm. Itu saya rada-rada kesulitan waktu main pakai Heroic Game Launcher. Kalau nggak salah waktu mulai migrasi ke Bullseye ya. Jadi waktu pakai itu si VGA saya ini si HD7470 dari Radeon itu nggak ngedetek untuk drivernya, karena driver si VGA saya itu nggak support Vulkan. Dan untuk rendernya sendiri dia ya cuma pakai Win Direct 3D, yang mana alhasil waktu saya pakai Heroic itu nggak kedetek drivernya. Lalu pakainya itu kalau nggak salah LLVM pipe ya, dan itu sangat lag sekali cuy. Buat main game Oblivion aja itu waduh parah nge-lag cuy, 12 FPS ya kalau nggak salah waktu itu. Dan pas saya coba si Void Linux ini jalan cuy, parah ya. Jadi untuk stabilitas software ini lumayan lah, karena waktu saya coba itu untuk main BioShock Infinite, ini kedeteksi hardware VGA saya jalan, walaupun mungkin saya rasa rendah ya, FPS-nya itu di bawah 20-an lah ya. Maklum lah VGA kentang cuy, untuk main BioShock Infinite itu masih ngos-ngosan. Lalu untuk kekurangannya, kita masuk ke dalam kekurangan si Void Linux ini menurut saya ya. sekali lagi menurut saya. Jadi untuk kekurangannya sendiri adalah tutorialnya itu sedikit sekali cuy. Jadi untuk masalah di tutorialnya, terutama untuk menyelesaikan sebuah problem solver pada hardware yang biasanya tidak support ke softwarenya, ataupun untuk software yang kekurangan library, itu kita biasanya ada itu kalau kita pakai Debian pasti banyak tutorialnya. Tapi untuk Void Linux ini kekurangannya yaitu tutorialnya masih sedikit cuy, karena sekali lagi ini jarang dibahas dan juga penggunanya nggak terlalu banyak sebanyak pengguna Debian ataupun Ubuntu, apalagi Arch ya cuy. Dan untuk kekurangan selanjutnya adalah nama-nama paketnya cuy. Untuk beberapa nama-nama paketnya itu ada yang berbeda. Dan kesimpulannya adalah untuk penggunaan Void Linux ini saya rasa cukup lah untuk kalian menggunakan sehari-hari di device berspesifikasi rendah ya cuy. Oke, kita masuk ke dalam spesifikasi hardware yang kita gunakan untuk melakukan pengetesan pada Void Linux ini. Ya, kita akan melakukan pengetesan gaming ya, yang ringan-ringan saja lah, seperti itulah cuy. Karena sadar diri PC saya kentang. Oke, untuk spesifikasinya saya menggunakan
motherboard dengan soket H55. Selanjutnya untuk prosesornya saya menggunakan dari Intel Core i5 760 dengan clock speed sebesar 2,80 GHz. RAM-nya sendiri saya menggunakan 2x4 GB, jadi totalnya ada 8 GB DDR3. Storage-nya sendiri saya menggunakan 2 storage ya. Yang pertama saya menggunakan hard disk dari merek Seagate sebesar 80 GB SATA untuk sistemnya. Dan untuk hard disk secondary-nya saya menggunakan dari merek WD Blue 250 GB. Untuk VGA-nya sendiri saya menggunakan Radeon SD 7470. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam pengetesannya. Let's go. Ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, yo, give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, ho. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Terus gimana bang kalau untuk kebutuhan kayak browsing, terus ngetik, lihat video, dan untuk ya yang lainnya yang kayak sosial media, saya rasa itu cukup aja ya cuy. Jadi untuk RAM 4GB aja itu ya masih lah. Bahkan untuk PC saya yang masih pakai Liga 775 itu dual core cuy, dual core itu masih jalan-jalan normal aja sih. Itu masih usable lah, masih bisa dipakai. Mungkin kalau kalian punya PC kentang masih bisa digunakan si Void Linux ini di PC kalian cuy. Oke. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang tertarik untuk menggunakan Void Linux ini? Mungkin bagi kalian yang punya spesifikasi seperti ini ya mirip-mirip, ataupun mungkin ada aja yang punya bayangan pengen install Void Linux ini, bisa langsung download aja di situs resminya, yaitu si Void Linux itu. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi, karena kita sama-sama belajar di sini cuy. Thanks for watching, see you next video, and bye-bye.